Perbedaan bahasa, budaya, dan negara bukan masalah bagi hubungan Alan Hawke dan Nod Sudan. Pernikahan pasangan antar bangsa itu solid dan langgeng, sudah lebih 30 tahun. Alan seorang insinyur petrokimia asal Edinburgh, Skotlandia, sedangkan Nod asal Thailand. Mereka tinggal bergantian di dua tempat, UK dan Thailand. Sejak awal menikah, pasangan itu telah berinvestasi di Thailand. Salah satunya membeli lahan seluas 14 hektar di daerah Wang Chin, Provinsi Pray, kawasan alami yang dikelilingi hutan. Lahan itu tidak dibiarkan menganggur, melainkan diusahakan, ditanami sayur-sayuran dan berbagai buah-buahan seperti lemon, pisang, dan langsat, dijadikan tempat beternak sapi dan bebek. Di sana juga didirikan sebuah restoran. Selama 20 tahun, lahan itu dijaga dan diurus oleh Warud Ratanasa Cakit, kakak laki-laki Nod. Sebagai orang asing, Alan tidak bisa membeli lahan dan properti di Thailand. Sebab itu seluruh lahan dan properti dibeli atas nama sang istri Nod dan keluarga Nod, termasuk atas nama Warud, kakak kandung Nod. Bagi Alan, hal itu tidak masalah, toh hubungan pernikahannya dengan Nod solid. Ketika masa pensiun Alan mendekat, uang sudah terkumpul banyak. Bisa dikatakan kini dirinya dan Nod milioner. Mereka putuskan saatnya menikmati masa pensiun, dan Thailand jadi tempat pilihan mereka. Biaya hidup di Thailand murah, termasuk biaya pengobatan. Makanan enak, orang-orangnya dan iklimnya pun bersahabat. Sejak 2014, mereka pun menetap di rumah megah yang mereka bangun di tengah lahan 14 hektar di Wang Chin, yang dilengkapi kolam renang. Sehari-hari keduanya sibuk berkebun dan beternak. Mereka dibantu oleh Warud dan beberapa pekerja kebun lainnya. Istri Warud juga bekerja sebagai ART di rumah mereka. Pada sore 19 September 2018, Nod tengah sibuk memetik buah-buahan di kebunnya untuk oleh-oleh. Rencananya besok dia dan suaminya akan berkunjung ke Chiang Mai untuk bertemu seorang sahabat sekaligus berobat mata. Pada saat yang sama, Alan sedang mengendarai ATV di lahan luas mereka menuju kandang bebek. Tak lama kemudian, pria itu telah sibuk memberi makan bebek peliharaannya. Dia tidak tahu, seorang pria tengah mengintainya dengan sepucuk senapan di tangan. Pelan-pelan, pria misterius itu mendekatinya dan dor, Alan terkapar dengan tembakan di kepala dan dada. Sementara itu, Nod yang sudah selesai memetik buah-buahan dan membawanya ke garasi, terkejut mendengar suara letusan keras. Namun belum lagi rasa kagetnya hilang, seorang pria masuk ke garasi dan meringkusnya. Tiba-tiba seorang pria lainnya muncul dengan kunci Inggris dan menghantam Nod berkali-kali hingga wanita itu tewas. Setelah melakukan aksinya, ketiga pelaku pergi. Yang paling enak adalah bekerja di tempat saudara kandung sendiri. Semuanya serba fleksibel. Paling tidak demikianlah menurut Warud Ratanasa Cakit. Sudah 20 tahun dia mengurus lahan milik adiknya Nod yang kaya raya karena menikahi si Farang Skotlandia yang bernama Alan Hawke. Keluarga mereka di Thailand semuanya miskin, hanya Nod yang makmur. Setiap bulan Nod menggaji Warud untuk mengurus lahan. Pekerjaannya enak, santai. Mengurus lahan, tanaman, dan ternak bukan suatu hal rumit bagi Warud. Cuma kadang Warud gerah dengan si Farang alias si bule Alan. Pria itu banyak maunya. Si Farang ingin Warud disiplinlah dalam bekerja, harus rajinlah, harus telatenlah merawat tanaman dan ternak, harus inilah, harus itulah. Persetan. Bagi Warud, dia punya cara sendiri dalam bekerja. Santai, tidak terburu-buru, dan tak perlu diatur-atur. Mengapa sih si Farang harus repot? Nikmati saja hidup. Lagian lahan ini kan juga milik Nod, bukan cuma milik Alan. Apalagi sertifikatnya jelas-jelas milik Nod dan keluarga mereka. Mana mungkin seorang Farang bisa memiliki properti di Thailand? Warud kerap meminjam uang pada sang adik Nod. Maklumlah, dia kan juga ingin beli ini dan itu. Sebagai adik kandung, sudah sewajarnya Nod meminjamkannya uang. Dan kalaupun Warud tidak mengembalikannya, ya harap maklum sajalah. Sebagai sesama saudara kandung, hendaknya saling bantu, saling maklum, dan saling melupakan utang piutang. Warud juga pernah meminjam uang kepada si Farang Alan untuk membeli kendaraan, meski Warud tidak pernah mengembalikan pinjaman itu. Ketika Alan memakai nama Warud untuk membeli traktor, Warud tentu saja senang.
Diam-diam dia jual traktor itu dan mengantongi uangnya. Waktu aksinya ketahuan, Alan marah-marah. Warud tentu saja jengkel. Gitu aja kok marah, dia kan kaya raya. Alan juga pernah minta tolong Warud mencarikan tanah untuk dibeli. Warud menyanggupi, dan sekali menyelam dia minum air. Warud markup harga tanah itu hingga 400 juta rupiah agar kelebihan uang pembelian bisa masuk kantongnya. Ketika Alan dan Not minta Warud membangun jembatan di atas sungai kecil yang lewat di lahan mereka, lagi-lagi Warud menyanggupi. Tapi diam-diam dia beli material murah abal-abal untuk membangun jembatan. Lumayan kan? Sebagian uang yang seharusnya dipakai membeli material bisa masuk kantongnya sendiri. Demikian juga ketika Warud diberi tanggung jawab membangun restoran di lahan milik Alan dan Not, kembali Warud menyunat biayanya dengan cara membeli material bangunan yang murah meriah. Akibatnya meskipun bangunan restoran rampung, namun kualitasnya buruk sekali sehingga Alan dan Not mencak-mencak. Kelakuan Warud kerap bikin Alan dan Not marah, tapi Warud tidak terima. Menurutnya Alan dan Not lah yang terlalu pelit, banyak maunya. Ke saudara sendiri kok marah-marah terus. Sebenarnya Not dan Warud dekat sejak kecil, sebab itulah Not memberinya kepercayaan mengurus lahan mereka. Ketika Warud berulah, meski marah, Not berusaha bersabar dan berkali-kali memaafkan kakaknya itu. Namun sejak Not dan Alan menetap di lahan mereka tahun 2014, pertengkaran dengan Warud makin sering terjadi. Hal ini bikin Warud geram. Dia tidak bisa sebebas dulu lagi beraksi saat Not dan Alan masih tinggal di luar negeri. Kini sepak terjangnya dibatasi karena Not dan Alan bisa langsung mengawasi kinerjanya. Dia tak bisa lagi bersantai-santai dan berbuat sesukanya. Terakhir, pecah pertengkaran hebat antara dirinya dan si adik Not. Sebabnya seperti yang sudah-sudah Warud tidak becus mengurus lahan, semua berantakan. Bahkan ketika anjing Not mati, Warud diam saja, bukannya melapor. Jika ditegur, Warud protes dan bilang, Alan dan Not terlalu cerewet, Alan kalau ngomong kasar. Not yang biasanya sabar kini tak bisa lagi menahan diri. Cukup sudah. Dia berniat memberhentikan Warud secara permanen dan minta pria itu pindah dari lahan milik mereka selamanya. Kepada seorang saudaranya, Not curhat tentang rencananya itu. Mendengar rencana Not itu, Warud tidak terima. Lahan itu sudah seperti rumahnya sendiri, miliknya sendiri. Bayangkan, 20 tahun dia berada di sana, mengurusnya, menjaganya. Di usianya yang sudah 60-an, mau kemana lagi dia dan istrinya pergi? Mau kerja apa lagi mereka? Warud pun mulai berpikir, sebelum dirinya disingkirkan, dia harus singkirkan Not dan Alan terlebih dulu. Warud mendatangi seorang kenalan. Kau bisa bunuh orang? Tanyanya. Bunuh siapa? Adikku Not dan suaminya si Farang itu. Wah gila, aku nggak berani, jawab kenalannya itu. Tapi kemudian si kenalan memberikan nama 2 eksekutor yang bisa membantu Warud. Ketika Warud mendatangi kedua eksekutor itu, mereka menyanggupi membunuh Not dan Alan dengan biaya 20 juta rupiah. Pada 19 September 2018, sore hari setelah semua pekerja kebun pulang, kedua eksekutor sewaan masuk ke lahan Alan dan Not. Warud sudah menunggu di sana. Ketiganya segera beraksi. Seorang menembak Alan dengan senapan dan seorang lagi meringkus Not di garasi. Tanpa ampun, Warud dengan kunci Inggris menghantam adiknya Not berkali-kali hingga wanita itu tewas bersimbah darah. Setelah itu, ketiganya merayakan aksi biadab mereka dengan minum whisky. Keesokan pagi 20 September 2018, Warud menugaskan seseorang mengambil mobil Ford Ranger putih milik Alan untuk dijual seharga 160 juta rupiah. Uang itu sebagian dipakainya untuk membayar kedua eksekutor dan sisanya masuk kantongnya sendiri. Pada hari yang sama, 20 September di Chiang Mai, sahabat Alan dan Not menunggu-nunggu kedatangan mereka. Berkali-kali dia coba hubungi ponsel pasutri itu tapi tidak ada jawaban. Sang sahabat khawatir sebab Not dan Alan selalu menepati janji dan menjawab telepon mereka. Dia tidak tenang hingga akhirnya memutuskan menyetir 3 jam dari Chiang Mai ke rumah Alan dan Not di tengah hutan. Dia temukan rumah kosong. Alan dan Not tidak ada. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang buruk menimpa kedua sahabatnya. Dia pun lapor polisi. Ketika polisi tiba di rumah Alan dan Not, mereka menemukan pintu tidak terkunci. Ponsel sedang di-charge dan tas Not ada di tempat.
Tidak mungkin wanita itu pergi tanpa membawa tas dan dompetnya. Di garasi tampak hal mencurigakan, buah lemon berserakan dan ada bercak darah di lantai. Sekitar 500 meter di belakang rumah, polisi melihat sebuah ekskavator parkir di dekat tanah yang tampaknya baru digali dan ditimbun. Polisi yang curiga mencoba menggali timbunan itu namun tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya, polisi menanyai pekerja kebun dan keluarga Knott. Para pekerja kebun bilang mereka datang pagi-pagi dan tidak melihat Allen dan Knott juga mobil Ford Ranger putih milik mereka. Asumsi para pekerja, pasutri itu sudah berangkat ke Chiang Mai dengan mobil Ford. Namun yang membuat mereka heran, ekskavator diparkir di tempat berbeda, tak jauh dari kandang bebek di dekat sungai. Mereka juga tidak melihat Warud dan istrinya. Kemana keduanya? Polisi memperoleh informasi dari keluarga Knott bahwa Warud kerap bertengkar dengan Knott dan Allen sebab Warud selalu bikin ulah. Dan beberapa hari belakangan terjadi pertengkaran hebat antara kakak dan adik itu sampai-sampai Knott sang adik memutuskan sudah saatnya untuk minta Warud pindah dari lahan miliknya. Polisi kemudian memeriksa CCTV di jalan dan menemukan seseorang telah menyetir mobil Ford Ranger putih milik Allen pada pagi 20 September. Polisi lalu mencari Warud dan menanyainya perihal mobil itu. Apakah kau mengambil mobil itu? Warud membantah dia tidak tahu menahu tentang mobil Ford dan juga tidak tahu keberadaan Allen dan Knott. Saat itu polisi sebenarnya sudah mencurigai Warud. Karena itulah kemudian mereka menahan Warud dengan alasan dia telah mencuri mobil Ford Ranger milik Allen dan Knott. Warud tetap membantah berkali-kali, "Aku tidak tahu menahu." Pada 23 September, tiba-tiba mobil Ford Ranger milik Allen dikembalikan seseorang kepada polisi. Dia mengaku melihat berita di TV tentang mobil yang hilang itu. Dia mengaku telah disuruh Warud mengambil mobil itu dan menyetirnya untuk dijual. Nah, kini polisi yakin Warudlah dalang pencurian mobil. Namun apakah dia juga dalang di balik hilangnya Allen dan Knott? Pria itu lagi-lagi membantah, "Aku tidak tahu di mana Allen dan Knott." Polisi kemudian memeriksa ponsel Warud. Meskipun pria itu telah menghapus beberapa komunikasinya, polisi berhasil mengembalikannya dan menemukan ada nomor tertentu yang sering dihubungi Warud. Polisi pun melacak nomor itu dan menemukan pemiliknya adalah dua pria bernama Pia dan Kitty Pong. Dari mulut keduanya meluncurlah pengakuan dalang pembunuhan adalah Warud. Warud telah menyewa jasa mereka untuk membantu membunuh Allen dan Knott. Menurut Pia dan Kitty Pong, usai membunuh Allen dan Knott, mereka bertiga dengan bantuan ekskavator menggali lubang di bawah sebuah pohon tak jauh dari sungai di lahan, lalu mengubur Allen dan Knott di sana. Pekerjaan itu mereka tuntaskan pukul 8 malam. Tidak mungkin, kata polisi. Mereka telah menggali di lokasi itu tapi tidak menemukan apapun. Ternyata polisi hanya menggali sedalam 1,5 meter, sedangkan jasad Allen dan Knott dikubur di kedalaman 3 meter. Polisi pun kembali melakukan penggalian, disaksikan oleh keluarga Allen dan Knott yang datang dari UK, termasuk anak mereka yang tinggal di sana yaitu Robin, juga hadir konsul kehormatan UK yang berkantor di Chiang Mai. Bagi keluarga Knott, pembunuhan Knott merupakan aksi pembunuhan kedua kalinya yang menimpa keluarga. Sebelumnya, 20 tahun lalu, adik laki-laki bungsu Knott juga tewas dibunuh dan jasadnya baru ditemukan sebulan kemudian dan hingga kini tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya. Sehubungan dengan pembunuhan Allen dan Knott, Warud mengaku kepada polisi dia melakukan pembunuhan karena marah terhadap Allen yang sering bicara kasar padanya. Knott juga sama saja, katanya pada polisi. Pengakuan Warud ini agak aneh sebab keluarga Knott yang lain menganggap Allen adalah pria baik yang dermawan. Dia telah banyak membantu keluarga Knott. Mereka juga tidak mengerti jika Warud marah kepada Allen, mengapa justru Knott yang dihabisinya dengan kunci Inggris dengan begitu brutal? Tapi pada akhirnya pihak keluarga juga mengakui mereka tidak tahu isi hati Warud yang sesungguhnya karena selama ini pria itu dikenal pendiam. Keluarga Knott ingin mengambil jasad Knott dan Allen untuk dibawa ke kuil guna dimandikan. Tapi Robin, anak Allen dan Knott yang datang dari UK, minta bantuan polisi untuk mengamankan jasad orang tuanya di tempat yang sudah ditetapkannya. Dia ingin membawa jasad orang tuanya untuk dikuburkan di UK. Robin sudah tidak bisa percaya lagi pada seluruh keluarga ibunya di Thailand.
Di persidangan, terbukti Warud dan kedua kaki tangannya melakukan pembunuhan berencana. Mereka divonis hukuman mati dan diwajibkan membayar kompensasi kepada Robin, anak kandung Alan dan Not yang datang dari UK, sekitar 250 juta rupiah yang akan digunakan untuk biaya penguburan kedua korban serta biaya tiket pesawat dan akomodasi Robin selama berada di Thailand. Sedangkan seorang pelaku lainnya yang membantu Warud mencari eksekutor divonis 25 tahun penjara. Namun kemudian terdengar kabar pengadilan membatalkan hukuman mati tersebut dan mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Robin, anak Alan dan Not protes kepada pengadilan Thailand. Dia ingin ketiga pelaku tetap dihukum mati. Ini adalah foto terakhir Not dan Alan di rumah mereka di Skotlandia tahun 2016. Kemungkinan sebagian aset dan properti mereka di Thailand jatuh ke tangan keluarga Not karena ada yang dibeli atas nama keluarga Not. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian pernah dikhianati saudara kandung sendiri? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.